Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Segala puji senantiasa diucapkan oleh lisan kita atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana begitu banyak nikmat yang kita rasakan, begitu banyak nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada para hambanya, dan tugas kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala karunia serta nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur dalam perkara makan saja diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan di dalam sunannya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabiri." Orang yang makan yang bersyukur sama kedudukannya seperti orang yang berpuasa yang sabar. Lihat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang makan bersyukur sama kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan sabar. Ini menunjukkan agungnya ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Jangan sampai kita memandang kerdil, memandang kecil, memandang remeh setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu membuat kita lalai dan lupa dari mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kunci pasti untuk mendapatkan tambahan nikmat adalah dengan bersyukur. Itu kunci pasti yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, aku akan pasti menambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, kesempatan mengaji, menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kembali kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Namun sebelumnya kita tidak lupa
mengucapkan salawat serta salam kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita kepada agama Islam, wa manna alaina bihi, dan telah memberikan kita nikmat untuk berada di atasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat Islam di antara nikmat yang teragung. Kalau kita bandingkan orang-orang yang berada di atas agama Islam dengan orang-orang yang di luar Islam, sangatlah jauh. Maka nikmat Islam ini adalah nikmat yang besar, yang tidak bisa dibeli dengan harta, yang tidak bisa dicari kecuali dengan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Murid Abdullah bin Abbas yang bernama Imam Mujahid disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan, ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zamu. Aku tidak mengetahui salah satu di antara kedua nikmat yang manakah yang paling besar yang Allah berikan kepadaku. Aku tidak mengetahui kedua nikmat manakah yang terbesar yang Allah berikan kepadaku. An hadani Allahu lil Islam. Yang pertama, Allah memberikan aku petunjuk, hidayah untuk memeluk agama Islam. Wa an afani Allahu minal ahwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari mengikuti hawa nafsu. Artinya selamat dari perkara-perkara yang menyisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kokoh di atas sunnah ajaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Barbahari memulai kitab ini dengan kata alhamdulillah amalan bis sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa memuji Allah, senantiasa menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam tulisan-tulisan berupa surat-surat yang beliau kirim, dalam khutbah-khutbah beliau. Dan inilah jalannya para ulama, jalannya para salaf. Mereka memulai tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Dhimad Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, innal hamdalillah, ya, sama dengan kata alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Itulah petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ketika kita berbicara tentang alhamdulillah, yang saya ingin tanyakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ucapan yang selalu menghiasi lisan kita, ucapan yang tiap hari berulang-ulang sering kita ucapkan. Ya. Apa arti alhamdu? Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya,
alhamdu fi kalamil Arab. Kata alhamdu di dalam ucapannya orang-orang Arab, ya, kalau kita pujian, itu yang kita maknakan dia. Alhamdu artinya pujian. Tapi dalam bahasa Arab apa artinya? As-sana'ul kamil. Pujian yang sempurna. Pujian yang sempurna. Bukan sembarang pujian. Bukan pujian yang biasa. Maka ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, berarti dia memberikan pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata alhamdu alif dan lam. Dalam kata itu ada alif dan lam. Coba kita buka mushaf, buka Al-Qur'an, kita buka di sana kata alif dan lam. Apa maksudnya di situ? Istighraqul jinsi, mencakup seluruh jenis pujian. Mencakup seluruh jenis pujian. Makanya kata para ulama kita di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walhamdu khabarun bimahasinil mahmudi maqrunun bimahabbatihi. Pujian adalah memberitakan, mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang dipuji, disertai dengan kecintaan kepadanya. Ini makna alhamd. Disertai dengan apa? Pujian disertai dengan kecintaan. Pujian disertai dengan kecintaan, itu yang disebut alhamdu. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah jami'ul mahamidi lillahi azza wa jal, segala bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha sempurna. Allah dipuji pada nama-namanya, dipuji pada sifat-sifatnya, dipuji atas perbuatannya Allah. Maka segala jenis pujian itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata alhamdulillahi rabbil alamin, kata alhamdu tidak boleh diberikan kepada makhluk, hanya kepada Allah. Berbeda dengan kata saya memuji fulan, ini enggak ada masalah. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah fulan, ingat, alhamdu ini tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah. Karena apa konteksnya para jamaah? Segala pujian. Manusia enggak berhak untuk dipuji. Tapi itulah manusia haus pujian. Ya. Orang manusia ini ada yang pengen dicela. Ada orang yang punya aib, yang punya kekurangan. Apakah dia ingin dicela? Enggak. Enggak ada manusia yang masih sehat fitrahnya ingin dicela. Yang ada manusia itu ingin disanjung, diangkat, dipuji. Ya, dan pujian manusia itu kebanyakan melampaui batas. Luwih ragina. Kalau kita menyanjung orang banyak bumbu-bumbunya para jamaah. Terkadang tidak sesuai dengan realita. Terkadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Makanya ketika menyebutkan hadis, taburkanlah di wajah orang-orang yang suka memuji itu tanah. Kata Imam Nawawi menyebutkan syarat orang-orang dipuji itu, yang pertama pujian itu sesuai dengan orang yang dipuji. Enggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu adalah dusta. Nah ini dia para jamaah. Jangan kira kita memuji berlebihan itu bukan kedustaan, itu kedustaan. Memuji sesuai dengan porsi dan kadar pada orang yang dipuji. Tapi kebanyakan kita kalau memuji pasti apa para jamaah? Kebanyakan lebihnya. Ya, kebanyakan lebihnya. Yo, banyak bumbunya dari awal sampai akhir. Apalagi orang yang dipuji supaya dapat manfaat. Supaya dapat manfaat dari orang yang dipuji, dipuji berlebihan. Masya Allah, antum begini, begini, begitu, begini, begini. Ya, tapi kalau nggak dapat, nanti di belakang dia ngomong.
Taib. Itu pujian. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, apa syaratnya para jamaah? Al-amnu minal fitnah. Orang yang dipuji selamat dari apa? Selamat dari fitnah. Jangan sampai dia merasa ujub dengan pujian tersebut. Taib. Ini mengenai alhamdulillah. Maka alhamdulillah ini tidak boleh digunakan kecuali untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbul Alamin, Ar-Rabbu, kata para ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, Al-Malik Al-Mutasarrif. Al-Malik Al-Mutasarrif, sang raja yang mengatur. Allah lah raja yang mengatur alam semesta. Al-Alamin, jamak dari kata alam. Sering kita dengar, apa arti al-alamin para jamaah? Terjemahan kita alam semesta. Tapi dalam bahasa Arab kata tunggalnya alam. Kemudian bentuk jamaknya apa bahasa Indonesia jamak itu? Plural. Bentuk pluralnya itu alamin, yang mana artinya jami'ul makhluqat, seluruh makhluk. Dengan bahasa Indonesianya itu seluruh alam semesta. Makanya Allah lah yang mengatur Rabbnya, Allah penciptanya, Allah yang mengatur, Allah lah sesembahannya, Allah lah ilahnya dari seluruh makhluk ini. Baik, itu penjelasan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa akhrajana fi khairi ummatin, dan mengeluarkan kita menjadi sebaik-baik umat. Kita umat Nabi Muhammad ini sebaik-baik umat, ikhwatal iman. Makanya Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kapan kita menjadi umat terbaik, ikhwatal iman? Tatkala kita berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita berjalan dengan banyak menentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita ummatul Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelari khaira ummatin, sebaik-baik umat, itu tidak akan bermanfaat gelar itu bagi kita. Kenapa? Kita menyelisih Allah dan Rasulnya. Kita banyak membangkang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Kita memohon petunjuk dan bimbingan agar Allah menunjuki dan membimbing kita kepada jalan-jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita menikmati hidayah Islam. Kita berjalan di atas agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Kita mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal hidayatus sunnah. Namun itu tidak membuat kita lalai dari memohon as-sabat. Manusia selalu punya tugas. Tugas sepanjang hayatnya dia berjalan di atas agama ini. Tugas berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan dia di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia meskipun dia mengetahui kebenaran, dia meyakini kebenaran, mengamalkan kebenaran, mengikuti kebenaran, namun dia tidak pernah selamat dari fitnah dan ujian. Dia tidak pernah selamat dari kesesatan, tidak pernah selamat dari penyimpangan, tidak pernah tersentuh dari kebatilan. Iya, sekarang iya, kita berada di atas kebenaran. Kita mengikuti al-haq, kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti sunnah. Tapi fitnah ini banyak, ikhwatal iman. Makanya Nabi mengatakan di pagi hari orang beriman, di sore harinya dia kafir. Di pagi harinya dia kafir, di sore harinya dia beriman.
Kenapa? Tidak ada jaminan manusia itu akan dibebaskan, akan terlepas dari yang namanya kebenaran. Makanya lihat Nabi alaihi salatu wassalam memohon doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ini doa Rasulullah SAW yang senantiasa beliau panjatkan, ikhwatal iman, agar manusia ini selalu bergantung kepada Allah, hidayahnya di tangan Allah. Jangan dia tertipu dengan seringnya dia menuntut ilmu, seringnya dia mengaji, ya. Jangan dia tertipu dengan apa yang dia miliki saat ini dari hidayah. Itulah ikhwatal iman. Betapa banyak orang-orang yang hari ini dia berjenggot, celananya cingkrang, kemudian suatu saat dia kembali, jenggotnya habis, kemudian celananya kembali menjulur ke bawah. Betapa banyak orang hari-hari ini dia rajin sujud kepada Allah, dia rajin ruku, dia rajin berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah. Di suatu saat dia meninggalkan sholat, dia berhenti sholat. Kenapa ya fatal iman? Karena dia sudah difitnah dengan kesesatan dan kebatilan yang memalingkan dia dari jalan Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika memerintahkan kita, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Yang ingin cari hidayah, yang ingin cari petunjuk, cari dari orang-orang yang sudah mati. Siapa? Rasul dan para sahabatnya. Fa innal ahya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang hidup ini tidak pernah akan aman dari fitnah dan ujian. Enggak akan pernah aman dari fitnah dan ujian, ya ikhwatal iman, selama kita hidup. Ya. Antum dan saya saat ini, masya Allah, masih bisa diberikan kesempatan mengaji, menuntut ilmu, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis Rasul. Suatu saat mungkin kita orang yang benci dengan kajian ini, tidak suka dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selalu kita letakkan prinsip ini di depan mata kita, di dalam kehidupan kita, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar dikokohkan di atas kebenaran. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi ikhwatal iman, dijuluki apa? Abul Anbiya, Imamul Hunafa, bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala, dari jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari perkara yang kita tidak sukai dan perkara yang kita benci. Ya. Ikhwatal iman, dalam hidup ini manusia tidak terlepas dari dua pilihan. Ada perkara yang mereka berhadapan dengannya, perkara yang dia sukai. Ada perkara yang mereka tidak sukai. Hidup itu pasti begitu para jemaah. Hari ini tertawa, besoknya muka masam. Hari ini tertawa, besoknya bersedih. Hari ini menangis, besoknya tertawa. Itulah kehidupan dan itulah roda yang selalu berputar. Kesedihan, tertawa, kesedihan, kesenangan, bahagia, susah. Begitulah roda kehidupan. Maka kita memohon kepada Allah dijaga dari perkara-perkara yang kita tidak sukai, dan kita dibimbing untuk senantiasa berada di atas perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama dari kitab ini. I'lamu anna al-islam huwa as-sunnah was-sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Jadi kajian ini saya ambil dari dua kitab syarahnya. Syarahnya Syekh Al-Fauzan, kemudian syarah dari Syekh Al-Ubailan yang berjudul An-Nubadh ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Taib, yang bisa bahasa Arab silahkan dirujuk dua kitab ini. Beliau mengatakan al-Islamu bimafhumihil am. Ketika kita berbicara tentang agama Islam, kita berbicara tentang apa itu Islam secara umum.
Ada yang tahu apa makna Islam secara umum para jamaah? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Ya. Terus? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baik. Ahsanta wa barakallahu fiik. Kata siapa punya ucapan ini ikhwatal iman? Siapa punya ucapan ini? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini makna Islam yang umum. Apa katanya? Al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk dengan ketaatan, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ini hakikat Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi. Al-istislamu lillahi bittauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal khulus minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Makanya inilah agama seluruh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, al-anbiya ikhwatun li'allat. Kata Nabi SAW para jamaah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapa. Dinuhum wahid, ummahatuhum syatta, wa dinuhum wahid. Ibu mereka berbeda, agama mereka satu. Mereka terlahir semuanya dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bapak mereka satu. Dan ibu mereka berbeda dan agama mereka juga satu. Agama apa? Inilah dia yang kita maksudkan agama Islam secara umum ini. Ini hakikat Islam, ikhwatal iman. Agama Islam itu adalah agama yang diatur, dibangun di atas ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Ini agama Islam. Ini yang diinginkan dari orang-orang yang mengatakan muslimun. Kita ini orang Islam. Berarti ketika kita mengatakan saya muslim, kita harus bertunduk, berserah diri, taat dan patuh terhadap syariat Allah. Kita ulang sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kita ingat kisahnya dalam surat As-Saffat. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Ini kita belajar ikhwatal iman dari seorang bapak dan anaknya, dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan anak yang taat kepada Rabbnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, mimpi para nabi adalah ayo, aku menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu wahai nak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan lakukan perintah yang Allah perintahkan kepadaku, kepada engkau. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini kita diberikan pelajaran oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Lihat perintah yang begitu berat, perintah yang pahit untuk jiwa manusia. Namun itulah ketundukan harus dijalankan dalam perintah Allah. Kepatuhan harus dilaksanakan dalam perintah Allah. Lihat ketika Nabi Ibrahim perintahkan oleh Allah, "Ya Allah, kasihan anak saya. Ini sudah anak saya tunggu 90 tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya saya menunggu untuk mendapatkan anak ini. Kenapa sekarang saya diberikan?" Kemudian setelah itu Allah perintahkan saya untuk menyembelih. Apakah itu yang diucapkan Nabi Ibrahim? Enggak. Begitu juga Nabi Ismail. Apakah beliau protes kepada perintah sang bapak? Wahai ayahanda, kenapa aku? Kenapa engkau tega menyembelihku? Kenapa Allah memerintahkan perintah seperti ini? Enggak.
Apa jawabannya? Wahai Allah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Berbeda dengan kita yang hidup di zaman ini. Kenapa begini perintah Allah? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini enggak boleh? Semuanya enggak boleh. Tidakkah mereka ingat ketika mereka mengatakan saya muslim, saya harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ini hakikat agama Islam. Baik. Kemudian ikhwatal iman, di antara makna Islam yang lain, wa minha al-islamu bi ma'na al-aqidati wasyari'ati allati jaa'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khassahu Allah azza wa jalla bihi. Di antara makna Islam adalah akidah dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah khususkan dengannya Nabi Muhammad. Makna yang umum, ini makna yang khusus. Ya. Maka di dalamnya ada tauhid yang merupakan ajaran ketundukan, ajaran pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang sering antum dengar, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua ini adalah makna yang khusus. Syariat ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salat 5 waktunya, dengan zakatnya, dengan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan syariat-syariat yang lainnya. Ya. Terkadang ada syariat yang sama, ada syariat yang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Seperti syariat taubat, ini syariat yang sama tapi cara dan kaifiat yang berbeda. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing kami jadikan dari kalian yaitu syariat dan metode di dalam beragama. Baik, itu makna al-Islam. Baik, sekarang kita berbicara makna as-sunnah. Baik, siapa yang ingin menjawab? Apa makna sunnah? Menurut bahasa, secara etimologi. Sunnah secara bahasa dulu. Jangan kita berbicara secara syariat. Ada yang tahu? Apa makna sunnah? Sunnah secara bahasa, kata para ulama, lughatan at-tariqah, metode, jalan, entah itu yang baik, sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'atan, yang baik ataupun yang buruk. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-26, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah memberikan kalian petunjuk cara-cara umat-umat sebelum kalian. Sunan, cara-cara, jalan-jalan umat-umat sebelum kalian. Ini maknanya secara bahasa. Tapi makna sunnah secara istilah kita akan bagi dia. Yang pertama menurut para ahli hadis, kemudian menurut para ulama usul fikih, kemudian menurut ulama fikih, kemudian menurut ulama aqidah. Kita mulai dari definisi sunnah menurut ahli hadis. Siapa yang tahu?
Ada yang tahu? Salmin? Angkat bendera putih. Ridwan, Ridwan juga dari tadi gini geleng-geleng kepala, sudah siap kayaknya dengan jawabannya. Rahmat, jamaah dari Batu Layar. Ya Allah, Rahmat. Apa arti sunnah? Menurut istilahnya para ahli hadis. Syam Aqli. Takrir. Taib, Masya Allah. Menurut istilah para ulama ahli hadis, ini istilah yang diletakkan oleh mereka ketika mendefinisikan sunnah. Sunnah sama dengan hadis. Sunnah sama dengan hadis. Hadis itu definisinya adalah ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Segala yang disandarkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan, dari perbuatan, dari ketetapan hukum ataupun sifat fisik ataupun akhlak, itu disebut sunnah menurut para ulama ahli hadis. Berarti sunnah itu mencakup apa para jamaah? Menurut ahli hadis ini, sunnah itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sunnah. Menurut siapa? Al-muhadditsun, para ahli hadis. Tayyib. Kita berpindah ke definisi yang selanjutnya. Menurut para ulama usul al-fiqh, menurut para ulama usul fiqh, mereka mendefinisikan dengan ucapan mereka, ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'anil Karim, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Selain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari ketetapan hukum. Jelas sampai di sini? Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, dari ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan hukum beliau. Ini tambahannya, mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum di dalam syariat. Itulah makna sunnah menurut para ulama usul fiqh. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa jadi dalil untuk menetapkan suatu hukum di dalam agama, itulah yang disebut sunnah. Jelas? Definisi sunnah menurut al-fuqaha. Menurut siapa? Ahli fiqih. Ini yang tersebar di masyarakat. Ini yang paling populer di masyarakat, definisi ini. Tagawi mau pahala, dek tagawi dek mau dosa. Kerjakan dapat pahala, ndak kerjakan ndak dapat dosa. Iya apa enggak para jamaah? Aduh, kan sunnah ini mana? Sunnah niki, sunnah. Lagu pacu yang jerak ya. Kenapa? Alasannya sunnah. Kenapa anda tidak kerjakan? Oh sunnah saudara, nggak wajib. Nah, akhirnya ditinggalkan. Kenapa anda lakukan ini? Oh makruh saudara. Giliran makruhnya, masya Allah, diborong. Giliran sunnahnya ditinggalkan.
Taib. Kata para fuqaha, ma thabata talabuhu bidalilin syar'iyyin min ghairi iftiradin wala wujub. Perintah yang datang dengan dalil syar'i. Perintah yang datang dengan dalil syar'i tanpa ada pengwajiban. Perintah yang datang dengan dalil syar'i tanpa ada pengwajiban. Contoh, salat sunnah rawatib. Salat yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Ini namanya salat sunnah rawatib. Witir, qiyamul lail, puasa Senin Kemis. Ini perintah di dalam agama tapi tanpa ada pengwajiban. Itu disebut apa? Sunnah menurut para fuqaha. Itulah maksud dari dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga nggak dapat dosa. Inilah istilahnya. Perhatikan, saya sering ulang-ulang ini para jamaah. Istilah yang lain, sunnah menurut para ahli fikih sama dengan mustahab. Sama dengan al-mandub, mandub. Mustahab dianjurkan, mandub dianjurkan. Ini tiga. Kalau antum jumpai dalam kitabnya para ulama, mustahab, sunnah, mandub, selai 5 likur. Sama artinya. Paham para jamaah ini? Taib. Sedangkan menurut para ulama, akidah sunnah itu adalah lawan dari kata bid'ah. Lawan dari kata bid'ah. Sunnah artinya yang sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bid'ah adalah yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun makna sunnah yang secara luas disebutkan dalam kitab Al-Mahajjah dan dalam kitab Ta'zimus Sunnah. Apa arti sunnah? Al-amalu bil kitabi was sunnah wattiba'il athar. Mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak para sahabat. Itulah sunnah. Makna yang luas. Itu maknanya dalam Islam. Tapi tadi kita mendefinisikan, membagi makna-makna sunnah itu sesuai dengan istilah-istilah yang diletakkan oleh para ulama di bidangnya. Ahli hadis ini definisinya, para ulama usul ini definisi sunnah, para ulama fikih ini definisi sunnah, ya para ulama akidah ini definisi sunnah mereka. Jelas sampai di sini para jamaah? Taib. Kemudian kata beliau, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhari, dan salah satu di antara keduanya ini tidak akan tegak kecuali keduanya ada. Sunnah tidak bisa tegak melainkan dengan Islam. Islam tidak bisa tegak melainkan dengan sunnah. Kenapa para jamaah? Ya Islam, ya sunnah, ya sunnah, ya Islam. Kenapa? Kalau kita lihat konteks makna yang tadi, makna yang umum itu apa? Namanya sunnah itu mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak para sahabat, dan itulah Islam yang sesungguhnya. Itulah yang dimaksudkan oleh siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Iya. Makanya Islam dan sunnah ini mutalaziman. Dua perkara yang saling berkaitan erat, yang saling terikat, yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang mengatakan saya muslim tapi dia tidak mau mengikuti sunnah. Nggak ada orang mengaku muslim tapi nggak ikut sunnah. Islam harus ikut sunnah. Atau dia meyakini sunnah tapi saya nggak mau agama Islam. Nggak ada. Harus muslim dan berjalan di atas sunnah. Paham para jamaah? Ini maksud Al-Imam Al-Barbahari. Kenapa? Perhatikan, inilah indahnya. Karena Islam itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah.
Sedangkan sunnah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan hubungan Al-Quran dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira demikian kajian kita. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Silahkan ditulis pertanyaannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sini ada dua pertanyaan. Bagaimana adab kita membaca sebuah buku? Apa mesti kita membaca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah? Sebagaimana kita katakan ikhwatal iman, ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu, dalam membaca ilmu, ya. Maka disunnahkan kita mulai dengan membaca Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat untuk bisa melakukannya. Ya. Allah memberikan kita hidayah untuk mengamalkannya. Sehingga di situ kita memberikan pujian kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana di sini para ulama senantiasa memulai kitab mereka dengan alhamdulillah, innal hamdalillah. Ya, iqtidaan mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala ala wa ala. Dapatkah saya satu rakaat jika saya mendapati imam hendak ruku, kemudian saya datang ikut takbir, ya, karena saya membaca dulu dalam salat sehingga imam bangkit dari ruku, kemudian saya ruku belakangan. Yang pertama, ini salah, Anda tidak dapat satu rakaat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia mendapati satu rakaat di dalam salat. Tapi ingat, ketika imam sudah ruku, Anda harus ruku, jangan membaca. Yang wajib Anda baca, kata Imam Nawawi, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna, jangan sambil ruku takbirnya. Tidak sah seseorang kecuali dia membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Allahu akbar, langsung ruku. Jangan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Imamnya udah sami Allah udah baru dia ruku. Nah, ini menyelisihi, ya, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu tugas kita ketika imam ruku, ikut ruku. Bacaan Al-Fatihah imam yang sudah yang nanggung para jamaah. Makanya yang bukti dalil yang lain kisahnya Abu Bakrah masuk ke dalam saf sambil ruku. Ya, di gerbang Masjid Nabawi beliau, di pintu Masjid Nabawi beliau ruku. Hadap takbir, hadap kiblat, baru beliau masuk sambil ruku ke saf. Ya. Itu menunjukkan mendapati imam dalam keadaan ruku itu sudah mendapatkan satu rakaat. Jelas ini para jamaah. Ya, jangan kasusnya seperti ini, membaca dulu dalam salat sehingga imam bangkit dari ruku, kemudian saya ruku belakangan. Berarti ini menyelisihi imam dan tidak dapat satu rakaat salat. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu taala a'la wa a'la. Baik. Abu Amel. Taib. Kisahnya seorang badui itu, ya, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bertanya tentang Islam. Ya, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat 5 waktu. Ya, kemudian menjaga zakat, puasa, haji. Kalau engkau jaga itu, aku akan menjamin bagimu surga. Aflaha in sadaqah.
Kata Nabi SAW, dia akan beruntung jikalau dia jujur. Betul ikhwatal iman, kalau kita menjaga Islam ini dengan penjagaan yang sebenarnya, kita jaga sholat kita jaga sedekah kita jaga zakat kita jaga puasa kita jaga haji kita. Tapi sekarang siapa yang menjamin semuanya akan sempurna? Nah, itu lagi jadi masalah ini. Siapa yang menjamin sholat 5 waktunya sempurna? Maka itulah disyariatkannya ibadah-ibadah yang sunnah untuk menutupi apa? Kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Iya, pasti masuk surga. Jelas Nabi mengatakan aflaha in sadaqa. Dia akan beruntung jikalau dia jujur. Tentu betul-betul menjaga rukun-rukun Islam itu. Tapi berat para jamaah masalahnya. Ya, rukun Islam itu berat. Kenapa enggak mungkin ada orang yang sempurna sholatnya? Enggak mungkin ada orang yang sempurna zakatnya, nggak mungkin ada yang sempurna puasanya, hajinya, dan yang lainnya nggak ada yang sempurna. Maka itulah fungsi dari ibadah sunnah itu. Ya, kalau memang betul-betul dijaga, maka insyaallah taala orang yang berada di atas agama Islam selama tidak melakukan kesyirikan pasti masuk ke dalam surga. Pertanyaan, bagaimana Islam yang tidak sejalan dengan sunnah? Apakah Islamnya diragukan dan tidak sah? Sudah termasuk golongan orang kafir karena menolak syariat. Mohon penjelasannya. Yang pertama, sudah kita jelaskan tadi, Islam adalah agama yang dibangun di atas Al-Quran was sunnah. Islam konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Sunnah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik. Apakah Islamnya diragukan? Bukan meragukan. Tapi kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti orang ini berislam bukan seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meragukan Islam dia, kita tidak tahu, mungkin dia punya syubhat. Dia punya syubhat sehingga dia melakukan perkara-perkara bid'ah, sehingga dia melanggar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisi petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Maka oleh karena itu, adapun kita menghukumi dia apakah termasuk golongan orang kafir karena menolak syariat, kalau menolak syariat iya. Kita menghukumi perbuatannya bukan orangnya. Perhatikan ini. Misalkan ada orang yang mengatakan saya tidak yakin sholat itu wajib. Ini jelas ucapan kufur. Ucapan ini ucapan kufur ya ikhwatal iman, tak ada keraguan. Karena apa? Tidak ada orang Islam yang tidak yakin sholat itu wajib. Ini perkara yang diketahui secara darurat. Cari umat Islam dari penjuru timur sampai penjuru barat yang mengatakan sholat tidak wajib. Hanya orang-orang yang dirusak otaknya oleh pemikiran liberal. Semua mengatakan sholat itu wajib ya ikhwatal iman. Itu dia menolak syariat. Kemudian mengatakan jilbab itu enggak wajib. Jelas ayat hijab turun dalam Al-Quran, berarti dia mengingkari hukum dalam Al-Quran. Tapi ada syubhat, jilbab itu budaya Arab. La haula wala quwata illa. Ini akibat mendahulukan logika dan akal ikhwatal iman daripada dalil. Ya. Ini menolak syariat ikhwatal iman. Jilbab itu wajib, bukan sunnah. Allah yang mewajibkan jilbab sebagaimana Allah mewajibkan sholat. Tapi bedanya sholat itu adalah rukun Islam. Barang siapa orang meninggalkannya, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Beda antara orang yang mengingkari kewajibannya dengan orang yang meninggalkan wajibnya. Ini perhatikan ini para jamaah. Orang yang mengingkari wajibnya jilbab, dia mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW, dia keluar dari agama Islam. Ini tertulis dalam kitabnya para ulama ikhwatal iman. Tapi ingat ini, saya tekankan sekali lagi, bukan menghukumi personnya. Orangnya mungkin dia punya syubhat, tidak tahu. Maka yang menghukuminya nanti para ulama, ya. Kalau majelis
Ulama kita ada di Indonesia, mereka yang melakukan pengkajian terhadap orang ini, mungkin dipanggil, dinasehati, kemudian bagaimana, itu yang mereka meletakkan hukumnya bagaimana. Jelas para jamaah. Tapi kalau perbuatan itu jelas adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain ada? Abu Dafi. Bagaimana pembahasan ini di dasar memotong jauhnya subhat? Ketika ada di antara keluarga gitu yang kita khawatir dengan subhat yang akan masuk ke kita, sementara ini erat hubungan kekeluargaan kita dan membuat hubungan kita silaturahim itu jarang, gara-gara takut dengan subhat itu akan masuk ke kita. Bagaimana kita mensikapi jarang kita bisa ketemu sama saudara itu akibat takut dengan subhat itu yang akan masuk ke kita gitu. Baik. Pertanyaannya tentang meninggalkan syubhat, takut terkena syubhat, sedangkan di sisi lain orang yang punya syubhat ini keluarga kerabat yang harus disambung silaturahminya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyambung silaturahmi adalah wajib. La yadkhulul jannata qati'. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Dari sisi lain, yang disayangkan keluarga ini sahibus syubhat, orang yang banyak syubhat. Sedangkan para ulama salaf dahulu, saya ceritakan antum kisahnya siapa? Ibnu Aqil kan? Masih ingat ulama itu? Ya, kajian sama ontong. Ibnu Aqil para jamaah, ulama yang hidup di zamannya, dilahap semua ilmu itu. Sehingga ulama-ulama yang sezaman dengannya tidak ada yang setanding dengan beliau. Kecerdasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Ulama dari mazhab Hambali, ulama-ulama Hambali menasehatinya, jangan duduk sama orang Mu'tazilah, nanti engkau terkena syubhat mereka. Apa jawabannya? Ibnu Aqil, ini ulama-ulama kami, teman-teman kami dari ulama Hanabilah ini ingin mencegah saya dari ilmu yang bermanfaat. Akhirnya beliau terkena dengan syubhatnya Mu'tazilah, berpemikiran seperti pemikiran Mu'tazilah. Kemudian beliau taubat kembali dan sadar dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan antum kisah Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Kisahnya siapa? Ayyub ibn Abi Tamimah Sukhtiyani. Ketika ada seorang ahli bid'ah datang kepada beliau, "Ya Aba Abdurrahman, as'aluka kalimah." Saya ingin bertanya kepadamu satu kalimat saja. Apa jawaban Abu Ayyub ibn Abi Tamimah Sukhtiyani? Isyarat dengan tangannya, "Wala nisfu kalimah." Setengah kalimat ente enggak boleh bertanya kepada saya. Dan dalil-dalil yang lain, ketika Ibnu Tawus menutup telinganya, anaknya, tutup telingamu, hatimu ini lemah, enggak bisa mendengar syubhatnya orang Mu'tazilah yang lewat ini. Tutup telinganya sambil ditekan. Nah, bagaimana solusi permasalahan seperti ini? Omongin urusan dunia sama dia. Satu rahmi wajib. Enggak harus bertemu. Waalaikum, telepon, gimana kabar? Ayo ke rumah, ambil kue ini. Nah, kan begitu. Sehat ke? Bagaimana kabar? Tanya kabarnya, tanya kondisinya. Ya, bagaimana pekerjaannya? Itu bentuk menyambung silaturahmi. Enggak harus ngobrol panjang lebar. Datang ke rumahnya 5 menit, duduk, tanya kabarnya, kasih hadiah. Waalaikumsalam. Baju-baju sholat, baju-baju ngaji, ulang lagi. Selesai Abu Dhabi. Enggak harus ngobrol banyak. Ya, kenapa? Karena kita tahu dia ahli syubhat. Nanti diracuni kita dengan syubhatnya sehingga kita ikut-ikutan dengan apa yang dia ucapkan, dia bicarakan. Jelas ini para jemaah? Jelas ya? Ya, silaturahmi harus tetap jalan. Syubhat harus ditinggalkan. Wallahu taala a'lam.